waktu itu berpikir bahwa kayaknya kalau memang udah dikasih dinyanyi, udah deh nyanyi aja, jangan cari-cari yang lain, jangan berusaha pengen yang lain gitu. Kayaknya setelah aku menjalani itu, aku jadi merasa bahwa ini bukan duniaku gitu aja. Gitu aja sih. Jadi memang aku nggak pengen terkenal sih pada akhirnya gitu, karena ketika orang notice aku, ketika orang ini, aku justru merasa nggak nyaman ketika orang tuh notice, oh kamu yang ini ya, kamu yang ini ya gitu. Gitu ya. Okay. Oke, kita lanjut kelebihannya deh Nina. Aku lihat soal menyanyi ya. Ya kamu memang luar biasa loh. Talenta menyanyinya gitu ya. Jadi itu didapat juga mungkin dari papa ya. Menurun dari papa juga? Mungkin dari dulu ya, karena dulu kan aku sering kayak digendong gitu sambil ya, dinyanyiin. Ya sambil dinyanyiin, senandung gitu ya. Jadi dari kecil mungkin aku udah terbiasa denger musik. Iya. Gitu. Terus waktu kecil itu umur 1,5 tahun mungkin ya, aku tuh udah suka dengerin lagu-lagu. Dan aku bukan suka dengerin lagu-lagu anak kecil loh tante. Aku tuh suka penyanyi Mariah Carey? No. Oh, enggak. Bukan. Penyanyi favorit pertamaku itu Nika Ardila almarhum. Aku suka sama lagu-lagunya Nika dulu gitu. Waktu karena usia berapa itu? Mungkin masih di bawah 5 tahun. Oke. Iya. Jadi dengerinnya lagu-lagunya Nika Ardila. Dulu tuh aku suka banget sama lagu-lagu almarhum Nika Ardila gitu. Lagu orang dewasa malah. Iya, lagu orang dewasa gitu. Terus mulai TK tuh mewakili sekolah, lomba nyanyi. Suka menang. Atau kalau misalnya ada pentas seni, dulu kan suka ada ya di sekolah, ada acara ulang tahun sekolah atau apa gitu ya. Itu diminta nyanyi gitu. Jadi dari situ memang aku udah dipupuk untuk harus pede. Harus pede tampil gitu. Terus so far sampai saat ini udah bikin album belum nih? Enggak, belum. Tapi ada yang itu ya, kuartet. Kalau nggak salah berapa orang itu? Trio. Trio ya. Tapi itu kan juga kita cuman, bukan iseng ya. Tapi bagus. Itu kita belajar. Tapi kita nggak mau belajar kita tuh sia-sia gitu. Jadi kita mau, jadi membuat YouTube itu sebetulnya bukan kita mau terkenal, tapi kita supaya apa yang udah kita pelajari tuh nggak sia-sia gitu, dan supaya kita tuh produktif terus. Karena kalau kita mau bikin YouTube itu kan kita harus menguasai lagunya. Tapi kalau kita nggak ada target untuk bikin YouTube, kita nanti belajarnya santai-santai gitu. Jadi kita, jadi kita Nina balik ke yang tadi Nina barusan mention ya, bahwa bukan dengan maksud untuk jadi terkenal gitu. Apa pernah terpikirkan oleh Nina, oh saya nih orang disabilitas, terus saya bisa nyanyi. Kadang-kadang hal seperti itu akan menjadi sebuah subjek yang disukai orang. Bisa berbagai-bagai aspeknya ya. Kenapa orang suka? Bisa karena kok dengan kelemahan dia bisa nyanyi begitu bagus. Ayo deh, siapa tahu jadi terkenal begitu ya Nina ya. Apakah memang ada sempat terkuak seperti itu, atau ada mimpi, aduh saya pengen jadi penyanyi terkenal gitu kan, dengan ciri khas saya misalnya, ada seperti itu nggak Nina? Sebetulnya sih aku tuh nggak pengen jadi terkenal yang sampai gimana gitu ya, karena aku sebetulnya tuh sangat menjaga privasi aku. Oh gitu. Gitu tante, iya. Nah tapi aku pernah sekitar 7 tahun lalu itu kan waktu itu ada seorang penulis yang mau membuatkan aku buku. Nah di situ tuh aku sempat merasa tuh bahwa dengan buku ini mungkin aku bisa menjadi terkenal. Aku kan sempat kepikiran gitulah ya tante, namanya buku biografi maksudnya nih? Iya buku biografi. Nah namanya kita
manusia. Wah, iya, maksudnya, wah kan nggak semua orang punya kesempatan untuk bikin biografi nih gitu kan. Jadi kalau misalnya aku dibikinin, wah berarti aku udah seperti level-level orang-orang yang dibikinin biografi itu dong gitu kan. Aku nantinya akan lebih terkenal dong gitu. Jadi ketika ada yang menawarkan itu, dan itu waktu itu aku sangat excited dan kayak aku nggak berpikir panjang, jadi langsung mengiyakan. Langsung mengiyakan, dan prosesnya cepat sekali. Tapi ternyata aku merasa at the end bahwa bukan itu yang aku cari, bukan itu yang ternyata membuat aku happy dalam pelayanan aku, dalam keseharian aku, dalam kegiatan aku gitu ya. Kenapa bisa begitu, Nina? Banyak prosesnya dalam selama pembuatan itu. Selama ini yang aku struggling banget ya dengan berbagai macam pressure. Ya ada pressure juga, bahwa ternyata untuk mempromosikannya kan juga nggak mudah ya Tante, dan mungkin ada beberapa masalah juga waktu itu gitu kan. Terus secara iniku juga aku kok jadi nggak happy. Bukan nggak happy ya, maksud aku lebih ke, aku waktu itu berpikir bahwa kayaknya kalau memang udah dikasih dinyanyi, udah deh nyanyi aja, jangan cari-cari yang lain, jangan berusaha pengen yang lain gitu. Kayaknya setelah aku menjalani itu, aku jadi merasa bahwa ini bukan duniaku gitu aja. Gitu aja sih. Jadi memang aku nggak pengen terkenal sih pada akhirnya gitu, karena ketika orang notice aku, ketika orang ini, aku justru merasa nggak nyaman ketika orang tuh notice, oh kamu yang ini ya, kamu yang ini ya gitu. Gitu ya. Mungkin kalau cuman gitu aja aku masih nggak apa-apa, tapi kalau mulai hal-hal kecil hidup aku mulai dikorek, di ini gitu kan, kadang aku juga masih belum siap lah ya. Jadi memang aku untuk menjadi terkenal tuh, aku kayaknya aku tuh mungkin bukan lebih pengen terkenal, tapi lebih pengen aktif aja. Ya aktif. Jadi kalau aku nyanyi off air gitu mungkin mau bersedia. On air juga aku ada ya, kadang beberapa acara yang ditampilkan, tapi bukan yang terus aku jadi artis yang viral gitu, nggak mau juga sih. Iya. Mungkin menghadapi belum siap ya, menghadapi mungkin komentar kalau netizen di negara kita masih seperti apa ya, komentar mereka bisa sangat menekan, bisa kadang hal kecil yang kita lakukan dikomentari, itu kan dikomentarin gitu ya. Maksudnya untuk menjaga inner peace aku aja sih Tante. Jadi memang aku belum siap untuk terjun ke yang lebih. Jadi memang menjadi terkenal bukanlah target utama dari Nina. Bukan, tapi aku pengen aktif dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan. Maksudnya aku nyanyi, ada yang minta aku nyanyi, tapi kalau untuk ya tadi mau nanti jadi viral loh, misalnya aku dibujuk ya, nanti akan jadi viral loh kalau begini-begini, itu kayaknya aku malah nggak mau mungkin. Jadi dari pengalaman pembuatan buku itu Nina menemukan sendiri bahwa Tuhan ingin sesuatu yang berbeda, bukan hidupnya Nina yang mengejar keterkenalan. Bukan hidup aku yang ditampilkan dan diceritakan di depan banyak orang gitu. Ya kan, karena aku ternyata tidak siap dengan itu gitu kan. Maksudnya gimana ya? Bukan. Ya, karena untuk mencapai itu pun tentunya ada harga yang harus dibayar ya Nina ya. Iya, betul. Ya, bahwa itu dalam aku belajar banyak sih Tante dalam proses pembuatan itu gitu ya. Jadi prioritas hidup Nina harus di-set lebih tepatnya seperti itu ya. Karena kalau mau menjadi terkenal mungkin kalau saya jelaskan benar atau tidak Nina bisa koreksi. Menjadi terkenal tapi harus hidupnya dicurahkan di sana habis-habisan, semua aktivitas supaya bukunya laku, bukunya viral dan sebagainya. Iya, betul. Betul ya, betul ya Nina. Betul. Jadi itu pressure sendiri. Ya, ada pressure-nya gitu. Jadi waktu itu tuh aku mesti mengusahakan gimana caranya supaya bisa jadi pembicara di sana sini gitu. Aku merasa kayak itu bukan yang aku cari ternyata gitu ya. Baik Nina. Luar biasa ya. Jadi bisa memutuskan sesuatu yang kayak mempromosikan diri sendiri gitu Tante. Mendingan saya promosi Nina deh. Jadi kayak saya harus mengupayakan mempromosikan diri sendiri gitu, kayaknya bukan yang seperti itu ya. Not you. Iya. Itu sepertinya bukan aku. Bukan Nina ya. Tapi kalau orang yang melihat saya kemudian merasa terinspirasi dan itu kan beda ya Tante. Itu kan berarti kan dari orang itu sendiri, dan itu saya sangat
I'm so honored gitu loh kalau itu gitu. Tapi kalau aku sendiri yang promosi itu kayaknya bukan aku. Oke, Nina, itu luar biasa sih ya. Ada orang langsung menggunakan kesempatan untuk menaikkan dirinya, pansos dalam tanda kutip dan lain sebagainya. Tapi Nina tidak demikian adanya. Iya, aku nggak bisa sih. Iya. Jadi Nina juga lebih mencari apa yang Tuhan kehendaki, betul Nina? Betul. Ya, pada waktu pergumulan itu membawa sesuatu hal yang ini gak? Waktu itu tertekan, pressure itu membuat Nina punya pengalaman rohani, saya dengar ya, lewat kejadian itu ya. Mungkin bisa diceritakan? Mungkin kalau dulu waktu kecil itu kan aku biasa ya, memang dari kecil aku selalu ke gereja. Aku dulu di sekolah juga ada paduan suara, aku selalu ikut. Jadi mau nggak mau akhirnya aku aktif. Kadang minggu ada tugas untuk choir di gereja dengan teman-teman sekolah gitu ya. Tapi itu kayak berlangsung begitu aja, dan aku belum punya interaksi yang dekat dengan Tuhan ketika aku masih kecil gitu ya Tante gitu. Tapi ketika aku mulai beranjak dewasa ya, mungkin tadi ya 17 tahun ke atas, dan aku mulai melihat jadi aku menganggap bahwa Tuhan itu baiknya luar biasa. Justru bukan karena aku dengan keadaanku yang seperti ini aku dikasih hidup yang gampang-gampang aja gitu. Kadang kan kita berpikir bahwa kita tuh udah dikasih kondisi yang berbeda dari orang lain, berarti Tuhan nggak mungkin kasih kita yang aneh-aneh lagi. Kita kan kadang mikir gitu ya Tante ya. Kasihanlah Tuhan sama kita lah ya. Tuhan udah kasihan lah sama kita. Kita kan udah kayak gini, udah beda dari yang lain, udah menahan, maksudnya orang suka banyak yang ngeliatin kita, udah nahan emosi segala macam. Kadang kita merasa bahwa dengan begitu masalah kita udah gini-gini doang gitu. Tapi aku semakin aku besar, semakin aku umur 20 ke atas tuh masalah tuh kayaknya ada aja Tante. Ada aja. Dan kadang tuh sampai mungkin orang yang gak terlalu kenal aku gitu ya, mungkin akan bingung kali ya. Dan mungkin yang gak kenal aku akan merasa bahwa ini apa yang salah sama akunya ya gitu kan, kalau yang gak kenal deket sama aku. Tapi kalau yang kenal pribadi aku, mereka pasti tahu bahwa ya masalah ini memang bukan aku yang buat, tapi ada aja datang masalah silih berganti gitu. Ya tapi kadang aku bertanya, kenapa ya kok Tuhan izinkan gitu. Nah, proses mencari jawaban kenapa Tuhan izinkan itu yang membuat aku akhirnya jadi deket sama Tuhan. Gitu. Jadi ya ketika aku mencari jawaban kenapa Tuhan izinkan, padahal aku nggak pernah giniin orang, padahal aku nggak pernah jahatin orang, aku nggak pernah giniin orang, tapi kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi gitu. Nah, ketika aku mencari jawaban itu yang membuat aku semakin deket sama Tuhan. Gitu. Jadi ketika aku nggak sengaja tiba-tiba ada ayat yang muncul, kayak lewat aja gitu di Instagram. Jadi seolah-olah itu kayak jawaban Tuhan lagi bicara sama kita. Kayak Tuhan lagi ngomong dan pengen aku baca aja itu tulisan itu gitu. Jadi kayak ketika aku baca satu quotes yang ternyata itu menurut aku menguatkan, dan kok pas banget ya pas aku bertanya seperti ini, tiba-tiba malamnya aku dapat quotes ini gitu. Itu aku jadi sangat sensitif dengan sensibel karena aku melihat bahwa sesuatu tuh nggak ada yang terjadi secara kebetulan. Termasuk ketika aku tiba-tiba ada ngeliat ayat yang muncul di Instagram feed aku, atau ketika tiba-tiba dengar ada orang ngomong, kok itu kayaknya jawaban yang aku cari ya gitu. Jadi ketika itu aku mulai pelan-pelan bisa menemukan kayak bahwa Tuhan tuh bisa berbicara dengan banyak cara, bukan in a personal way, dengan cara yang personal sekali gitu ya. Sangat sedikit orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan kan. Ada, tapi mungkin sangat sedikit. Dan aku merasa bahwa Tuhan itu berbicara dengan aku tuh caranya banyak sekali. Bisa lewat tiba-tiba teman kasih buku untuk aku baca, atau ada quotes yang muncul di feed aku, tiba-tiba yang quotes yang menguatkan, yang bilang, God is working for you tonight, you just need to be still gitu. Kayak gitu, kayak quotes-quotes yang kayak gitu yang sepertinya menguatkan aku gitu. Ternyata aku lagi butuh dikuatkan seperti itu malam ini gitu. Dan praktek-praktek seperti itu yang seringkali terjadi sehari-hari gitu ya Nina. Iya. Dan itu sampai sekarang itu sangat aku alami gitu. Jadi ketika sekarang aku dikasih masalah yang ya mungkin ada aja masalah datang gitu ya, entah itu masalah dengan komunitas, masalah dengan pergumulan pekerjaan mungkin, atau dengan
ya banyak hal gitu ya. Kadang aku merasa kok kayaknya ada aja tiap tahun tuh selalu ada gitu ya. Tapi waktu itu pandemi kemarin kan kita kan banyak sering ikut Zoom meeting. Kayak pendalaman kitab suci kayak gitu-gitu ya. Jadi aku pernah ada satu kesaksian dari seorang ibu, dan ibu itu bilang, berbahagialah kamu kalau kamu tuh dikasih masalah terus, karena itu berarti Tuhan sayang sama kamu. Kalau kamu dikasih masalah terus, itu karena Tuhan Tuhan menganggap kamu mampu. Pertama, Tuhan menganggap kamu mampu, dan karena Tuhan sayang sama kamu, Tuhan nggak mau kamu tuh jauh dari Dia, gitu. Dan ya itu, jadi aku merasa kayak itu adalah sesuatu yang harus aku syukuri. Sekarang aku tuh melihat masalah tuh sebagai kalau Tuhan kasih ini berarti Tuhan anggap aku mampu. Gitu. Lagi mau naik kelas lagi nih, caranya gimana ya gitu. Biarpun aku nggak ngerti, aduh ini solusinya gimana ya. Aku nangis itu pasti ada, tante. Nangis, kadang sampai drop banget dan sampai nangis itu pasti ada. Tapi ya udah jalanin aja deh, nanti pasti akan ada. Terus kadang aku dikuatkan sama, ya kadang kan kita juga, aku dan adikku kita juga saling menguatkan. Kadang temanku juga bilang gitu ya, bahwa pertolongan Tuhan tuh datang kadang mepet sekali. Kadang kita udah lama nunggunya, kadang datangnya tuh mepet, tapi pasti datang. Nggak pernah terlambat. Pasti datang gitu. Iya gitu. Jadi dan itu yang aku rasakan sampai sekarang gitu. Jadi ketika aku mencari jawaban kenapa, itu justru yang membuat aku semakin dekat sama Tuhan. Jadi aku kan dulu nggak ngerti ya doa dan ngobrol sama Tuhan tuh gimana. Karena aku merasa doa itu harus terstruktur, rapi, dihafal, bahasanya tuh harus bagus gitu kan. Bahwa ternyata doa tuh bahasanya nggak harus bagus gitu. Jadi doa itu kayak ungkapan hati. Kita ngobrol, kita Tuhan ini gimana ya? Aku gini. Kadang ada satu momen yang aku nggak bisa doa sama sekali, dan aku bilang, Tuhan tahu isi hati aku. Aku sekarang bener-bener nggak bisa ngomong aku mau apa gitu, karena terlalu banyak yang aku pikirin gitu. Tapi aku tahu Tuhan tahu semuanya sebelum aku ngomong gitu ya. Jadi dan aku merasa kayak seperti itu aja kadang udah cukup. Jadi Nina malah sekarang merasa bahwa Tuhan itu lebih daripada papa ya. Dulu mungkin papa mama yang lebih jadi andalan Nina secara nggak sadar, betul ya, karena ada selalu di sekitar Nina. Tapi sekarang Tuhan menjadi satu pribadi yang jauh lebih dekat dari orang yang paling dekat dengan Nina. Betul, ya. Aku tuh selalu merasa, bukan selalu. Jadi aku tuh selalu berdoa supaya setiap aku ada masalah, aku selalu bilang, Tuhan, tolong jadikan masalah ini bukan membuat aku semakin jauh dari Tuhan. Tapi aku pengen selalu cari Tuhan, aku pengen selalu dekat sama Tuhan. Karena kan kadang kita tuh ada ya, yang kalau kita punya masalah kita tuh marah. Kita marah, aduh, aku udah doa, aku udah gini, tapi kok aku kayak gini. Oke deh, sekarang mendingan aku gak usah doa dong kalau gitu gitu ya. Gitu, aku selalu, Tuhan tolong ingetin aku jangan sampai aku jauh. Jangan sampai aku menjauh dari Tuhan, karena aku tahu justru ketika Tuhan tuh kasih aku masalah, pasti aku abis ngelupain Tuhan nih gitu. Kadang aku merasa kayak gitu sih, tante. Ya mungkin gak seperti itu nih. Iya. Kadang aku kemarin lupa gini, oh iya gitu. Aku ingat lagi, aku deket lagi gitu, aku cari lagi gitu. Aku justru ketika ya benar itu, ketika kita tuh ada masalah, Tuhan tuh kayaknya rindu kita untuk deketin lagi. Sahabat Cross Talk, kita dengar kesaksian yang luar biasa dari Nina. Kadang banyak orang seperti mungkin Nina ya, sempat merasa bahwa kalau segala sesuatu tidak terjadi seperti yang dia harapkan, dia pikir ya Tuhan gak ada. Ya, tantangan dalam hidup ini tidak pernah akan berhenti. Pada saat tantangan itu muncul, kadang kita bukan hanya menyalahi orang-orang di sekitar kita menyebabkan tantangan itu, dan yang paling buruk adalah kita menyalahi Tuhan sendiri. Padahal sahabat Cross Talk, jika kita menghadapi tantangan dengan kekuatan sendiri, itu jauh lebih susah. Jadi kita jauh lebih rugi kalau kita marah kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Dan Nina telah mengambil keputusan dalam kehidupannya secara benar dan tepat, mengandalkan Tuhan. Dekat dengan Tuhan adalah segala-galanya. Nina, sekarang Nina dalam bidang apa? Nyanyi saja atau saya kenal Nina sih sebenarnya ya, karena sama-sama kita bergerak di bidang pernikahan, wedding ya. Nina juga memiliki bisnis sebagai wedding organizer ya.
Banyak sekali teman-teman, sahabat-sahabat saya di bidang wedding itu ya juga kenal Nina dan sangat mengasihi Nina. Ya, jadi Nina mungkin bisa ceritakan kegiatannya sekarang apa saja, berbisnis, bantu papa, mengelola usaha atau bagaimana? Ya, jadi aku kan sekarang masih aktif di wedding juga, tapi kebetulan ini kemarin kan setelah pandemi ya. Jadi aku tuh kadang susahnya karena aku kan perlu ada asisten yang dampingin aku tadi tuh Tante. Jadi kadang kalau masa-masa seperti ini kayak bulan-bulan yang aku tahu nih asisten aku bakal pulang atau apa, aku biasanya nggak terima job di bulan-bulan yang kayaknya aku sendiri tuh struggling dengan asisten aku yang ganti-gantian pulang gitu. Ada keterbatasan karena aku jadi tidak bisa in charge kan gitu. Jadi aku tuh memang tidak bisa seaktif teman-teman yang lain gitu. Tapi ya itu, kalau aku tuh bekerja itu dengan passion, bukan dengan kemampuan ya gitu. Karena kalau kita tuh mengerjakan segala sesuatu dengan passion itu pasti akan lebih, kalau kita menemukan masalah tuh kita akan lebih, aduh kita korek terus nih, kenapa sih bisa kayak gini, sampai try to improve lah. Iya harus, dan kita happy ngelakuinnya gitu. Tapi ketika kita ngelakuin hanya berdasarkan kemampuan itu kita akan stres, kita akan cepat give up gitu ya. Gitu. Jadi aku merasa bahwa ya memang nyanyi kalau nyanyi tuh udah kayak hidup aku sih sebetulnya ya. Karena aku bangun juga kadang di kamar mandi ya nyanyi. Terus kadang ya kan dikit-dikit nyanyi, pokoknya gitu kan. Aku kan orangnya seneng musik gitu. Nah, kalau wedding ini juga salah satu passion aku, karena aku tuh dari kecil seneng banget pesta. Iya, seneng banget datang ke pesta nikahan. Gitu. Terus seneng ngamati detailnya gitu. Jadi dari kecil tuh udah seneng sama hal-hal yang jadi cantik-cantik lah. Iya, jadi kalau datang ke nikahan tuh pulangnya tuh bisa komentar gitu. Tadi ininya bagus ya, ininya bagus gitu. Dan setelah besar ternyata aku ya kayak kenapa hobinya cuman dipakai buat cuman gitu-gitu aja, kenapa nggak dipakai buat sesuatu yang menolong orang kegiatan lain yang itu bisa bantu orang lain juga kan gitu. Jadi ada event ataupun wedding organizer yang Nina ini ya, mungkin saya bisa share aja, namanya Carnation. Iya. Nah, dari nama bunga. Pertama dikira itu dekorasi. Aku Iya, betul. Iya. Ternyata wedding organizer namanya Carnation ya. Oke, selain itu Nina, setelah WO sekarang aktif tambahan lagi kelihatannya ya. Iya, aku kan juga sekarang ada bisnis toko oleh-oleh juga gitu. Oh ya, di mana Nina? Di daerah Tebet. Di sini juga dekat rumah ya? Di dekat rumah. Jadi kan memang dari keluarga besar itu memang bisnisnya makanan. Kuliner. Iya, kuliner. Jadi memang aku lihat kayaknya memang kita nih memang bisnisnya di situlah gitu bidangnya gitu. Jadi ketika kita punya tempat gitu ya udahlah kita pakai untuk oleh-oleh gitu. Kebetulan kan di daerah sini juga belum ada ya yang buka seperti itu. Jadi aku sama adikku sama Tia sih. Ya? Jadi kita bisnis toko oleh-oleh gitu. Restorannya favorit saya nih. Saya cari-cari dekat rumah saya sudah sejak pandemi sudah tidak ada. Iya, kalau restoran kan punya keluarga besar ya Tante. Jadi kalau bisnis oleh-oleh ini benar-benar kita mulai dari nol. Jadi kita sendiri semuanya, kita usaha mulai dari yang nggak ada modal sampai sekarang kan kita harus modalin sendiri semuanya gitu. Iya. Tapi luar biasa karena di Jakarta tuh jarang ada toko oleh-oleh. Makanan Jakarta itu susah banget. Iya. Oleh-olehnya kan Nusantara juga. Ya. Jadi dari berbagai kota ya. Silakan mampir. Namanya apa Nina? Namanya apa? Namanya Omil, Omah Ngemil. Singkatan dari Omah Ngemil. Omah Ngemil tuh kalau bahasa Jawa ya Omah Ngemil. Oke. Baik Nina, kita banyak belajar ya bagaimana respons Nina, bagaimana latar belakang Nina dengan keluarga yang mendidik dia dengan tepat. Bagaimana Nina bisa punya kepercayaan diri untuk maju di tengah-tengah kelemahan yang dia harus hadapi dalam hidupnya, yang bukan berasal dari dia nggak bisa memilih bagaimana dia dilahirkan. Dia tidak bisa memilih kondisi apa dia dilahirkan. Tapi kita bersyukur dia boleh dilahirkan dari orang tua yang bijaksana dalam mendidik Nina. Nah mungkin Nina telah menjadi inspirasi dari segi keteguhannya dia, iman dia,
belajar bagaimana menjadi dekat dengan Tuhan yang membuat Nina bisa survive sampai saat ini. Nah, Nina, mungkin ada pesan-pesan ayat apa tuh yang menguatkan Nina, bisa di-sharekan kepada sahabat Crosstalk kita? Iya, jadi aku tuh ada satu ayat yang menguatkan aku. Dan ini selalu aku ingat terus ya. Kadang kalau aku diminta untuk kesaksian pujian, aku selalu bawa ayat ini, 2 Korintus 12 ayat 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi itu adalah ayat yang menguatkan aku. Jadi aku merasa bahwa ya mungkin Tante tadi bilang tidak bisa memilih dilahirkan seperti ini gitu ya. Ya kadang kalau ngelihat orang yang tinggi-tinggi, cantik-cantik gitu ya kan. Kadang ada rasa insecure, ada rasa minder, itu pasti ada gitu ya. Gitu. Tapi ya itu tadi aku selalu ingat bahwa Tuhan tuh punya alasan kenapa kita dengan keadaan yang seperti ini. Dan aku menemukan jawaban itu juga bukan dari kecil. Jadi setelah aku dewasa, aku baru menemukan jawaban itu. Bergumul sendiri dengan Tuhan, Nina, tepatnya? Boleh sharing dikit nggak, Tan? Boleh. Jadi sebetulnya sepele sekali. Jadi aku ini kan orangnya boleh dibilang suka koleksi baju, tas gitu kan. Terus kalau ngeliat sepatu juga aku kan suka ya. Namanya perempuan gitu kan, kita baju. Suka yang cantik-cantik tadi katanya. Kosmetik gitu kan. Itu kadang masih ada aja beli lagi. Pokoknya yang penting beli lagi gitu. Terus aku cuma mikir satu hal gini. Kalau aku lahir dengan normal, dengan tinggi badan yang seperti cewek-cewek pada umumnya, sepatunya 36 ke atas size-nya gitu, aku bisa boros koleksi sepatu. Iya kan? Bisa satu lemari nanti. Sekarang aku sepatunya tuh cuman itu lagi karena sepatuku tuh size anak-anak doang yang bisa, Tan. Dan aku tuh nggak mau sepatu anak-anak yang kelihatan banget anak-anak. Jadi mesti sepatu anak-anak dengan size yang dewasa. Sepatu anak-anak dengan model yang dewasa. Dan itu kan sedikit. Nah, jadi aku nggak bisa koleksi. jadi kadang aku rasa karena itu toh ya. Jadi aku harus mengurangi koleksi satu, ya kan. Terus yang kedua, aduh banyak banget kalau dipikir. Aku tuh mungkin kalau aku itu seperti anak-anak normal lainnya, mungkin aku tuh udah nggak tahu ya, udah pergi pulang malam karena aku sukanya pergi malam gitu kan sama teman-teman, sama ini ya. Mungkin memang aku nggak boleh kayak gitu. Gitu. Jadi itu ketika aku besar itu untuk menemukan jawaban itu tuh ya sekali lagi itu harus komunikasi sama Tuhan ya. Dan kita harus ya itu untuk menemukan jawaban itu tuh aku berproses sekali. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu aku merasa bersyukur tadi dengan ayat ini ya, yang selalu aku relate sekali dengan kehidupanku, bahwa ya justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Banyak hal yang aku syukuri dengan kondisiku yang seperti ini, surprisingly gitu. Jadi ketika aku mungkin waktu aku kecil ditanya, mungkin nggak tahu ya kenapa kok bisa bersyukur dengan kondisi seperti ini. Tapi setelah aku besar tuh mungkin bisa menjabarkan alasan-alasannya lebih banyak. Kenapa aku bersyukur dengan kondisi seperti ini. Thank you Nina. Pasti jadi sumber inspirasi ya. Sahabat Crosstalk, dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita bersama dengan Nina. Ya, saya percaya bahwa luar biasa apa yang Nina sampaikan, karena yang pasti adalah selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Apapun juga, pengucapan syukur itu punya kekuatan, punya power yang membuat kita lebih kuat menghadapi segala sesuatu. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah pemegang kehidupan kita. Bukan seperti Nina, bukanlah vonis dokter yang mengatakan usianya hanya bisa mencapai 5 tahun, usianya sudah mencapai 35 tahun. Bukanlah apa yang dikatakan dunia, orang seperti Nina tidak bisa maju, pada kenyataan tidaklah demikian. Karena itu, sahabat Crosstalk, mari kita rajin-rajin, setiap hari mengucap syukur sama Tuhan. Pasti ketemu deh alasan kenapa kita mengucap syukur kepadanya. Maka kita akan menjalani hidup ini
dengan lebih mudah bersama dengan Tuhan. Dengan demikian berakhirlah. Sampai jumpa kembali dalam bincang-bincang Cross Talk yang akan datang. Sahabat Cross Talk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Cross Talk yang mendapat berkat lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.